dan selalu gembira. Oke? Ya, anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar untuk 1 minggu dengan tema lingkunganku. Adapun subtemanya tentang alat-alat transportasi. Sudah siap semua? Oke, kita mulai. Sebelum mulai, Suster mau bertanya, kalau anak-anak pergi bersama mama papa atau keluarga, misalnya pergi ke mall, pergi ke tempat keluarga, atau rekreasi, menggunakan kendaraan apa atau menggunakan transportasi apa? Oh baik, ada yang menjawab dengan menggunakan mobil. Oke. Ada yang menggunakan motor. Yes. Oh karena dekat menggunakan becak. Yes. Oh sambil olahraga supaya sehat menggunakan sepeda. Oke, itu alat-alat transportasi atau kendaraan yang kalian gunakan bersama dengan keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis alat transportasi. Jenisnya ada 3, yaitu yang pertama alat transportasi darat, lewat jalan raya. Yang kedua, transportasi air, yaitu berjalan melalui air. Dan yang ketiga, yaitu transportasi udara, melalui udara berada di atas. Sekarang contoh-contohnya apa saja dari alat transportasi tersebut? Kalau transportasi darat, seperti mobil, baik itu mobil keluarga atau mobil pribadi maupun juga mobil sewaan seperti travel, Grab, Gokar, dan sebagainya. Ada yang lebih besar lagi loh, namanya bis. Muatnya lebih banyak dan lebih panjang. Dan ada yang seperti ular panjangnya, yaitu namanya kereta api. Wow, muatnya lebih banyak, bisa ratusan orang. Nah, kecuali itu juga masih ada becak, masih ada gojek, ya, masih ada motor, ya, yang digunakan oleh keluarga dan orang-orang yang akan bepergian. Berikutnya, alat transportasi air, yaitu contohnya kapal laut. Nah, contoh kapal laut ada yang besar dan ada yang kecil. Kapal laut itu bisa mengangkut barang, bisa juga mengangkut orang. Ada pula klotok. Seperti kalau anak-anak pergi ke sini bisa melihat klotok, bisa naik klotok. Ada juga jukung. Nah, macamnya seperti itu. Dan sekarang alat transportasi yang ada di udara, yang lewat udara, yaitu pesawat terbang. Ya, ada pesawat terbang. Alat-alat tersebut atau kendaraan tersebut dapat berjalan kalau ada yang mengemudikan atau menyetir. Kita akan kenal, akan tahu siapa mereka yang menyetir kendaraan-kendaraan tersebut. Kalau bis atau mobil namanya sopir. Kalau kereta api namanya masinis. Kalau kapal laut namanya nahkoda. Dan kalau pesawat terbang namanya pilot. Nah, sudah mengenal semua, sudah tahu. Dan juga bahwa kendaraan-kendaraan tersebut mempunyai tempat untuk berhenti, untuk menurunkan penumpang maupun menaikkan penumpang, datang maupun pergi. Itu namanya tempat pemberhentian. Apa saja nama dari tempat-tempat tersebut? Baik, kalau bis namanya terminal.
Kalau kereta api berhenti di stasiun. Kalau kapal laut berhenti di pelabuhan. Sedangkan pesawat berhenti di bandara atau airport. Nah, itu tempat pemberhentian. Baik, sekarang kita juga tahu apa sih gunanya dari alat transportasi tersebut atau kendaraan tersebut. Berguna pertama untuk memudahkan orang yang mau pergi. Ya, misalnya kalau mau pergi ke Jawa naik pesawat bisa cepat sampai. Bisa waktunya tidak lama, kita tidak lelah karena ada pesawat terbang lebih cepat jalannya. Jadi apa? Mengantar orang, mengangkut barang. Kemudian sekarang kita juga harus tahu apa itu bagian-bagian dari kendaraan-kendaraan tersebut. Nanti kita akan pelajari bersama. Di dalam mobil itu bagiannya namanya apa saja, kereta itu apa saja, pesawat itu apa saja, bentuknya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar. Ya, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang segitiga. Di situ banyak bentuk-bentuk dari entah itu pintu, entah itu jendela, entah itu tempat mesin, entah itu ya tempat duduk dan sebagainya. Banyak macamnya atau jenisnya atau bentuknya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kalau kalian ingin naik kendaraan umum atau transportasi umum? Yaitu harus membeli tiket lebih dahulu. Kalau ingin naik pesawat terbang, harus membeli tiket pesawat terbang. Kalau ingin naik bis atau naik kereta juga harus membeli tiket. Kalau naik Gojek atau naik Gokar harus membayar atau lewat online. Nah, di situ caranya. Jadi harus punya tiket dulu atau harus telepon ya. Telepon ke Gojek atau ke Gokar melalui online. Itu caranya. Nah, sekarang kendaraan-kendaraan itu juga ketika berjalan supaya selamat, supaya tidak ada bahaya, juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Di situ setiap transportasi baik di darat, di air maupun di udara ada rambu-rambu atau tanda-tanda lalu lintas. Seperti kalau di jalan raya ada lampu merah, ada zebra cross atau tempat penyeberangan dan tanda-tanda lalu lintas yang lain. Dan begitu pula di air maupun di udara. Dan supaya tetap aman, yang menumpang atau yang ada di dalam juga harus menggunakan alat pengaman. Kalau naik mobil yang di depan biasanya pakai sabuk pengaman. Kalau naik pesawat terbang, di situ disediakan ada masker, ya, ada alat pelampung. Biasanya diumumkan. Kalau naik kapal laut atau kotok, di situ juga disediakan pelampung. Kalau naik motor harus pakai helm, ya, pakai helm. Tidak boleh tidak pakai helm, nanti akan kena tilang. Dan kalau terjadi kecelakaan itu bisa berbahaya. Nah, sekarang kita juga kalau misalnya naik kendaraan umum, kita juga harus selalu hati-hati, ya, harus selalu hati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati, wah, nanti kalau terjadi bahaya bagaimana? Maka biasanya selalu pesan, Pak, hati-hati ya membawanya atau mengemudikannya. Lihat rambu-rambu lalu lintas, jangan laju-laju. Tuhan sudah menyediakan banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana? Kita kalau punya pribadi harus dirawat dengan baik, ya.
Kalau kotor dicuci, kalau ada kerusakan harus segera dibawa ke bengkel, ya, harus dilap dan sebagainya. Dan jangan lupa kita harus juga berterima kasih kepada entah itu Bapak Gojek, entah itu Bapak sopir, entah itu pramugari atau pilot, mengatakan terima kasih Bapak sudah mengantar kami, selamat sampai tujuan. Itu selalu harus mengucapkan terima kasih. Oke, itu antara lain yang dapat kita pelajari. Nanti masih banyak lagi. Kita bisa membedakan kendaraan mana yang darat, mana yang air, mana yang udara. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang, dan sebagainya. Warnanya juga macam-macam. Kita bisa banyak belajar dari situ. Oke, anak-anak siap belajar? Tetap semangat, ya. Selamat belajar bersama Mama dan Papa. Sampai jumpa.